Pernahkah kamu mendengar kata parafrasa? Mungkin kata itu terdengar asing di telingamu. Namun, sesungguhnya kalian sudah sering melakukan parafrase. Bukankah kalian pernah diminta untuk menulis ulang suatu karya? Kalian juga pernah diminta untuk mengubah puisi menjadi prosa. Waktunya belajar bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar parafrasa, menguraikan isi puisi ke dalam paragraf. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, parafrasa adalah pengungkapan kembali suatu tuturan dari sebuah tingkatan atau macam bahasa menjadi tuturan yang lain tanpa mengubah pengertian. Parafrasa juga disebut penguraian kembali suatu teks karangan dalam bentuk susunan kata-kata yang lain dengan maksud untuk dapat menjelaskan makna yang tersembunyi. Ini adalah sebuah puisi. Ini adalah sebuah prosa. Puisi adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh aturan irama, rima, dan penyusunan lirik serta bait, sehingga bahasanya menjadi terlihat indah dan penuh makna. Prosa adalah sebuah karya sastra yang bebas penulisannya dan tidak terikat oleh kaidah-kaidah seperti dalam puisi, sehingga biasa disebut dengan karangan bebas. Perbedaan puisi dan prosa. Puisi terikat aturan, sedangkan prosa bebas. Puisi tersusun dalam bentuk bait-bait, sedangkan prosa tersusun dalam bentuk paragraf-paragraf. Puisi tidak mengikuti kaidah ejaan seperti tanda baca, sedangkan prosa memperhatikan kaidah ejaan. Apa saja yang harus diperhatikan saat ingin memparafrasa puisi menjadi prosa? Pertama, memahami isi puisi dengan cara membacanya berulang-ulang. 2. Mencari makna kata dalam puisi yang belum diketahui dengan kamus. 3. Menambahkan kata-kata dan tanda baca yang sebelumnya tidak ada dalam puisi dengan cara menuliskannya dalam tanda kurung. 4. Mengubah susunan puisi dari bait menjadi paragraf. Dalam mengubah puisi menjadi prosa, kamu harus mempertahankan isi puisi tersebut. Isi puisi tidak boleh dikurangi atau ditambahi. Baca dan pahami puisi berikut. Cari arti kata sulit. Misalnya kata kala yang berarti waktu. Tambahkan atau kurangi kata lalu beri tanda baca. Kata-kata yang ditambahkan diberi tanda kurung, sementara itu kata-kata yang dikurangi dicoret. Terakhir, ubah susunan bait jadi paragraf. Dengan mengubah puisi menjadi bentuk prosa, kita menjadi lebih mudah memahami makna puisi tersebut. Perhatikan contoh soal berikut ini. Parafrase yang tepat untuk bait puisi berikut ini adalah: baca puisinya baik-baik, perhatikan isi puisi tersebut. Ingat, parafrasa tidak boleh menambahkan atau mengurangi isi puisi. Parafrasa hanya boleh menambahkan atau mengurangi kata-katanya saja, bukan isinya. Sekarang perhatikan pilihan jawaban berikut. Pada pilihan pertama, tidak terdapat bagian
Di Gaza, hikayat pasukan gajah menjelma batu-batu neraka digenggam bocah-bocah Palestina. Dengan demikian, pilihan jawaban pertama ini tidak tepat. Pada pilihan jawaban kedua, tidak terdapat bagian dilontar ke dalam mimpi tiap tentara Zionis Yahudi. Sehingga jawaban ini pun tidak tepat. Pada pilihan jawaban ketiga ini pun ada bagian yang hilang. Bagian hikayat pasukan gajah menjelma batu-batu neraka di genggaman bocah-bocah Palestina tidak terdapat dalam pilihan jawaban ini. Pada pilihan jawaban keempat, seluruh isi puisi terdapat dalam paragraf di pilihan jawaban keempat ini. Mimpi anak-anak Palestina seperti burung ababil yang menjatuhkan batu-batu neraka ke tank-tank baja tentara Zionis yang paling mirip Abraha. Di Gaza, hikayat pasukan gajah menjelma jadi batu-batu neraka di genggaman bocah-bocah Palestina. Batu-batu neraka itu dilontarkan ke dalam mimpi setiap tentara Zionis Yahudi. Isi paragraf ini sangat mirip, bahkan sama dengan isi puisinya. Sehingga jawaban yang tepat adalah jawaban keempat. Demikian contoh soal parafrase. Demikian pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.